Halo. Oke, hari ini Mamin akan IG live bareng Mbak Salsa, yaitu founder dari Salsa Live Fit. Oke, yang mau nanya boleh di add komen atau di kolom box story. Oke. Oke, kita tunggu Mbak Salsa. Apa kabar semuanya? Halo, Halo, hai Mami. Mbak Salsa, Bumil. Halo, Mamin, apa kabar? Baik, terakhir aku datang visit ke studio kamu ya. Sekarang pandemi, kita dari rumah. Sekarang kita dari rumah. Mbak Salsa, kamu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik. Mamin, apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah. Paling sedikit gaining weight, ya kan? Pasti nggak apa-apa dong. Gak Pandemi apa-apa ya gaining lagi weight. pandemi. Oke, Mbak Salsa sebelum mulai, boleh dong memperkenalkan diri untuk para followers Parentalk. Mungkin ada yang baru, belum familiar sama Mbak Salsa. Oke, halo semuanya teman-teman. Nama aku Salsa. Aku eh, personal trainer, terus aku juga spesialis di pre-postnatal fitness. Jadi olahraga untuk ibu hamil dan ibu pasca melahirkan. Terus aku juga sport nutrition, certified sport nutrition, jadi nutrisi untuk penunjang olahraga. Udah gitu, aku satu lagi ada sertifikasi aku itu aerobik. Gitu. Oke, Mbak Salsa, kamu udah hamil berapa bulan sekarang? Berapa weeks? Sekarang 17 weeks. 17 weeks. Kamu mual-mual nggak sih, Mbak? Boleh cerita dong pengalaman hamil keduanya, apakah Mual berbeda banget. dengan Arasila? Hamil pertama aku mual muntah, hamil kedua juga sama ternyata mual muntah. Cuma sekarang mungkin udah lebih tahu kali ya sama badannya gimana gimana caranya biar muntah mual tapi tetap harus makan makanan yang bergizi dan bernutrisi biar karena waktu hamil satu tuh aku bener-bener sama sekali nggak mau makan sampai turun berat badannya di trimester satu. Terus ternyata berlanjut begitu trimester 2 anakku yang pertama itu berat badannya kurang. Jadi waktu masih di kandungan tuh berat badannya kurang gitu. Sampai akhirnya aku harus ngebus dari makanan sih, tetap bukan nggak pakai obat tapi dari makanan. Makanya di hamil kedua ini aku udah lebih lebih apa ya, lebih memaksakan diri walaupun muntah sama mual tapi usahakan ya tetap makan makanan yang bergizi gitu biar nggak sayang karena kan kasihan ya kalau misalnya kita cuman aduh muntah mual nggak enak banget nggak bisa makan tapi kita nggak ada asupan yang bergizi untuk bayinya kan kasihan gitu. Oke, kan pasti hampir semuanya ya, Bu Mil itu kan ada mualnya gitu ya, Mbak Salsa. Aku juga dulu waktu hamil pertama itu muntah-muntah mual terus males banget ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu tuh ada nggak sih cara biar kita tuh tetap seger gitu? At least kita nggak terlalu rebahan banget lah gitu. Oke, caranya biar biar tetap segar tuh sebenarnya memang harus berusaha, maksudnya harus diusahain, tapi tanpa memaksa. Pasti kita tahu kok tubuh kita kalau misalnya kayaknya ini kayak bener-bener nggak bisa deh kita bergerak sedikit pun atau bener-bener lagi lemes banget ya itu ya udah jangan dipaksain. Tapi pasti ada momen kita sebenarnya bertenaga, tapi kadang suka masih ada magernya. Nah itu sebenarnya masih bisa diusahain, tapi nggak usah terlalu maksa gitu. Jadi karena kalau misalnya kita udah bergerak sebenarnya bisa ada distraksi lain jadi akhirnya muntah mualnya tuh bisa bisa tidak terlalu kita pikirin banget karena waktu aku trimester satu tuh muntah mual terus maksudnya aku tipe yang muntah terus mual terus gitu cuman aku berusaha untuk tetap bergerak tetap aktif nggak usah heboh-heboh geraknya maksudnya nggak yang aku sampai olahraga kayak sebelum aku hamil gitu enggak aku bener-bener gerak aja misalnya jalan atau aku olahraga-olahraga yang ada di Salsa Live tapi yang light yang penting aku tetap bergerak. Nah, itu salah satu yang bikin badan kita seger sih. Jadi, usahain bergerak seminggu 2 sampai 3 kali aja. Oke, yang penting keep moving berarti Mbak Salsa. Betul. Walaupun rasanya nggak mau gitu. Mandi aja kadang Walaupun nggak rasanya mau. agak iya, mandi aja kadang-kadang aduh males banget, tapi ya harus diusahakan lah. Oke, nah berarti pertanyaannya sekarang selama hamil kita boleh apa enggak olahraga? Itu Oke. aman apa enggak gitu?
Oke, jadi selama hamil tuh sebenarnya boleh olahraga. Saya yang pertama itu kita udah diperbolehkan oleh dokter. Ini tinggal tanya aja sih ke dokter, gampang banget kayak dok, saya boleh ngasih olahraga? Dan nanti dia pasti nanya, emang biasanya olahraga apa? Olahraganya kayak apa gitu. Nah, kebetulan dokter kandunganku ini dari dokter kandunganku anak pertama, jadi dia tahu lah apa kondisi aku gimana. Aku sempat cerita waktu aku sebelum tahu aku hamil tuh aku emang lagi rajin skipping waktu saat itu. Dan dokterku malah ya udah lanjutin aja skippingnya gitu. Jadi sebenarnya olahraga yang udah kita biasa lakukan sebelum hamil, terus saat hamil kita nggak ada komplikasi apapun, maksudnya sehat-sehat aja, nggak ada masalah apa, itu tetap bisa dilakuin. Tapi mungkin intensitas, terus kondisi tubuh kita kan beda, jadi itu tetap harus kita monitoring gitu. Jadi jangan sampai ya udah deh hajar aja terus, enggak, tapi tetap harus kita monitoring gitu. Jadi itu yang perlu di apa namanya perlu diperhatikan. Terus yang harus diperhatikan lagi adalah ibu hamil kalau bisa olahraga jangan di tempat yang panas. Kenapa? Kalau panas kita ngos-ngosan terus nanti oksigennya rebutan sama bayi, kasihan. Jadi mendingan di tempat yang agak dingin atau sejuk, yang penting jangan terlalu panas. Kalau di outdoor boleh, tapi kalau misalnya udah ngerasa aduh panas banget, istirahat dulu atau pindah ke tempat yang lebih dingin. Terus jangan lupa kalau udah ngerasa pusing atau lemas, udah stop aja, jangan dipaksain. Jadi aku sering bilang kalau ibu hamil itu harus berusaha tapi tanpa memaksa. Kalau misalnya kita lagi punya goals kayak fat loss, weight loss, itu kan kita harus agak push limit. Karena kalau ibu hamil nggak usah gitu. Oke, jadi tadi tanya dokter dulu yang penting ya kalau misalkan jenis olahraga tertentu. Terus kalau misalnya sekiranya udah diperbolehkan, kita harus dengerin tubuh kita sendiri ya Mbak Salsa ya. Rasanya kalau udah nggak kuat, kita maksudnya intensitasnya dikurangi. Dan yang tadi adalah nggak boleh di tempat yang panas banget gitu ya. Iya, kalau bisa yang sejuk aja. Oke, kalau dari jenis olahraga tertentu berarti nggak ada yang tergolong masa ini aman banget gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya mau yang aman banget, pilih olahraga memang untuk ibu hamil. Jadi kita nggak perlu banyak mikir gitu loh, kayak misalnya kelas ibu hamil, atau kita bisa cari di YouTube atau di Instagram yang memang itu bisa untuk ibu hamil. Sebenarnya lebih karena kita nggak banyak mikir. Kalau misalnya ikut-ikut yang umum, bukan yang tidak bumil friendly, itu kadang-kadang kita banyak mikir, ini boleh nggak ya, ini oke nggak ya gerakannya gitu. Jadi lebih baik kalau mau gampang, cari aja yang sekarang udah banyak banget lah di YouTube, di mana-mana. Cari yang untuk ibu hamil. Itu kata Bumi, Mami mau hamil ya. Sebel banget kan makanya. Ya ampun. Ya amin aja deh gitu. Terus. Oke. Gitu. Jadi apa namanya biar nggak susah. Terus olahraga yang resiko jatuh. Udah gitu. Olahraga yang nggak nyaman di bagian perut itu nggak usah dilakuin. Oke, cari di YouTube-nya Mbak Salsa Livit ya. Langsung ke situ. Oke, Mbak, terus ada yang nanya nih, kita masuk ke pertanyaan. Ada yang nanya, dia mau olahraga atau jalan, tapi suka keputihan kalau kecapean. Itu nggak apa-apa nggak? Oh, kalau keputihan harus ditanya dulu ke dokternya. Karena sebenarnya kalau hamil yang aku tahu, soalnya aku selalu keputihan itu nggak masalah. Kata dokter, asal ada ketentuan-ketentuan dari dokter. Makanya tanya dulu kalau ke dokter, keputihannya ini seperti apa gitu. Karena aku selama ini sih selalu keputihan, maksudnya sering keputihan. Paling preventif aku sering ganti daleman, terus nggak terlalu lama pakai baju olahraga. Jadi baju olahraganya yang nyaman, nggak terlalu ketat. Tapi balik lagi, tanya dulu ke dokter keputihannya seperti apa, jadi biar kita juga lebih ngerasa aman, gitu. Oke, nah terus ada pertanyaan lagi, Mbak Salsa, boleh di usia week berapa? Boleh di usia dari awal sebenarnya udah boleh. Dari misalnya kita ketahuan hamil biasanya 4-5 minggu, sebenarnya udah oke. Asalkan balik lagi, tanya ke dokter dulu, sudah boleh melakukan olahraga atau belum. Karena aku di hamil pertama, dokterku udah boleh, aku ketahuan 5 minggu itu udah tetap boleh olahraga. Terus sekarang hamil kedua aku ketahuan tuh pertama kali 6 minggu juga tetap bisa olahraga. Jadi benar-benar tergantung kondisi ibu, dan balik lagi harus tanya dulu ke dokter, itu yang paling utama. Tanya dulu ke dokter, kalau misalnya oke, nanti bisa langsung olahraga tetap biasa. Dan yang kayak tadi aku bilang, ketentuan-ketentuan apa aja yang boleh dan nggak bolehnya. Oke, jadi sebenarnya boleh, tapi asal harus tanya dokter dulu gitu ya, biar yakin. Betul, itu yang paling pertama. Dari trimester awal juga boleh kok.
Oke. Nah, sekarang kita pindah ke nutrisi nih, Mbak Salsa. Oke. Kalau nutrisi makan yang berkualitas itu tuh kayak apa sih? Apakah karena kita hamil, terus kita bawa satu human, dan kita makannya harus di-double gitu kan? Kadang mindset ibu hamil tuh kayak gitu kan. Jadi Iya. bener-bener, gue free banget nih, gue boleh makan banyak. Itu sebenarnya mindset aku Makanya. juga dulu. Abis, kan soalnya waktu aku masih jadi karir yang dulu, aku nggak bisa makan banyak nih, gitu kan. Jadi ketika hamil kayak, oh my God, I'm free! Sekarang kesempatan gitu ya. Iya, kesempatan banget itu. Tapi sebenarnya kayak gitu nggak sih yang berkualitas? Oke, sebenarnya kalau kata dokterku makan untuk berdua, tapi sebenarnya yang satu lagi porsinya nggak sama sesuai kita gitu. Jadi memang makan untuk berdua, tapi nggak bener-bener exactly berdua. Maksudnya satu porsi kita segini, ada porsi kita segini. Sebenarnya enggak. Nah, jadi kalau misalnya mau dihitung secara kalori, trimester 1 tuh sebenarnya nggak terlalu butuh tambahan kalori. Kalaupun mau tambahan kalori itu sekitar 100 sampai 150 aja cukup. Tapi begitu masuk trimester 2, trimester 3 itu bisa tambah, ada masukan tambahan kalori itu 250, terus nanti trimester 3 bisa lebih banyak lagi 300 kalori. Tapi sebenarnya 250 sampai 300 ini tuh bisa jadi snacking. Jadi misalnya kita biasa makan sehari 3 kali atau 4 kali. Aku sih biasa makan memang sehari 4 kali atau 5 kali, tapi mungkin snackingnya lebih banyak. Misalnya snackingnya aku tambahin, biasanya aku misalnya cuma pisang aja, aku biasa tambahin sama yogurt, sama pisang, atau sama buah lain gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti yang double seperti yang kita selalu imajinasikan kalau lagi hamil makanya 2 porsi gitu. Tapi sebenarnya yang penting adalah kualitasnya sih daripada kuantitas. Berarti kualitas itu makanannya mesti sehat gitu ya, bukan masalah porsinya Yes. banyak. Benar. Karena ya yang maksudnya kadang yang suka salah adalah justru saat hamil kayak kita makan segalanya. Padahal menurut Iya. aku, menurut aku pribadi ya, justru saat hamil tuh kita harus kayak menjadi orang yang paling sehat karena kita bawa orang di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita yang nggak sehat, makanan yang kita makan nggak sehat, ya kasihan dong yang di dalam kita kasih makan makanan yang kurang sehat kan. Gitu. Jadi sebenarnya justru saat hamil, saat menyusui itu usahain ya, aku tahu sih craving makanan itu Iya. pasti macam-macam. Aku pun gitu, tapi Iya. aku berusaha untuk selalu makan makanan sehat, makan makanan yang misalnya aku pengen martabak apa ya, aku masih bisa makan tapi aku cobain. Gak yang emang oke, aku cuma pengen makan martabak doang, aku nggak mau makan yang lain. Jadi tetap seperti biasa harus balance gitu. Jangan satu timpang sugar terus karena kita Iya. boleh makan apa aja gitu. Dan biasanya ibu hamil itu makannya karbo terus kan. Aku juga ngerasain Iya. waktu hamil 2 kali itu pasti pengennya karbo terus. Tapi jangan lupa proteinnya ya dikit-dikit, walaupun apalagi trimester 1 paham sih paling sulit lah untuk makan tuh kayaknya aduh lagi mual segala macam, tapi usahain selalu makan makanan bergizi. Oke, soalnya kadang dokter juga malah concern dengan berat badan kita kalau terlalu berat gitu ya. Benar-benar. Kalau misalnya sekarang dokter udah banyak sih yang concern sama berat badan, lebih karena ya untuk kesehatan kita dan anak kita gitu. Dan kalau kata dokterku dia tuh selalu ngatain gini, kalau misalnya ngapain sih berat-berat naiknya nanti pas udah melahirkan, tiap hari senam, tiap hari ini terus ngeluh, dok kok gendut banget sih, halala aku nggak mau hamil lagi. Padahal sebenarnya kan nggak kayak gitu. Makanya dokterku juga kalau ngomong soal kenaikan berat badan ya sewajarnya aja, nggak perlu banyak-banyak gitu. Karena nanti masih ada part menyusui yang menurut aku menjadi ibu itu lebih challenging kan, Mamin, daripada hamil menurut aku ya. Betul sekali. Dari latchingnya sampai semuanya. Begadang dan lain-lain itu yang menurut aku lebih challenging. Jadi ya betul. hamil boleh kita maksudnya makan yang kita pengen segala macam, tapi ya secukupnya aja, nggak usah berlebihan. Oke. Terus sekarang kita balik lagi ke hamil. Kalau udah gede nih, sekarang kalau udah gede kan makin berat nih Mbak Salsa ya kan, begah banget rasanya, udah mau nangis kadang aku tuh bawa badan tuh berat banget. Aduh, kayaknya mau olahraga kayaknya enggak deh, thank you gitu. Kira-kira olahraga ini sebenarnya bermanfaat nggak ketika hamil besar, apa ya udah istirahat aja deh gitu? Oke, justru pas saat hamil besar itu harus kita makin mempersiapkan tubuh kita untuk fase melahirkan. Karena ya melahirkan ini via apa aja ya, nggak mesti karena kita mau apa enggak, tapi nanti itu berpengaruh ke postpartumnya.
Karena recovery postpartum yang justru menurut aku lebih challenging. Jadi begitu hamil besar bukan berarti kita oke stop olahraga diem aja. Justru enggak, justru harus tetap malah makin aktif bergerak. Karena dia bayinya juga sudah kuat, sudah firm, tapi ya tetap olahraganya jangan dipaksain. Maksudnya tetap bergerak adalah tetap olahraga, tapi selalu dengerin tubuh karena ngaruh banget. Dulu di hamil pertama aku cepet capek karena ya namanya juga udah hamil besar pasti lelah banget, tapi dengan olahraga sangat bantu. Jadi nggak ada back painnya tuh sangat minimal, terus tidur masih tetap nyenyak, terus apa namanya nggak merasa terlalu kelelahan, jadi masih sangat nyaman. Jadi olahraga udah hamil besar tuh justru harus dilakuin, bukannya malah ya udah rest aja. Oke, karena jadi lebih pengaruhnya tuh lebih terasa setelah kita melahirkan ya, itu mungkin minim sakit-sakitnya itu ya. Iya, recovery. Karena gini, apa yang maksudnya selama hamil ini adalah kita tuh seolah-olah juga nabung untuk nanti postpartum. Postpartum itu menurut aku lebih jadi kayak puncaknya kita setelah 9 bulan hamil gitu. Jadi kalau bisa selama 9 bulan ini kita tabung untuk recovery. Jadi nanti recovery-nya kita enak, bayinya udah keluar, kita bisa fokus nyusuin, kita bisa fokus ngurusin bayi daripada kita stres mikirin diri sendiri kayak aduh kok badan lelah banget, gak enak banget, terus kita mikirin bayi juga. Maksudnya jadi double stresnya. Jadi apa yang bisa kita minimalisir dari sekarang ya kita usahain dulu gitu. Oke, bagi tips dong gitu untuk para bumil nih yang dari trimester awal sampai akhir biar lebih fit gitu. Oke, ya biar lebih kayak kamu, sama-sama fit. Maksudnya jangan mentang-mentang karena hamil kita semua pengen makan, tetap harus lihat makanan itu berkualitas enggak untuk tubuh kita. Apalagi ya pikirin aja kalau dulu kita cuma sendiri mungkin masih bisa sembarangan makannya, tapi sekarang kita berdua pikirin juga apakah ini bermanfaat untuk anak kita di dalam kandungan. Terus yang kedua jangan lupa minum yang banyak, karena kadang-kadang ibu hamil tuh susah minum air putih, padahal air putih ini sangat penting banget. Jadi usahain minum tetap 2 liter satu hari. Kalau bisa lebih bagus, tapi usahain minimal 2 liter. Terus yang ketiga jangan lupa tetap bergerak nggak usah dipaksain, maksudnya jangan pokoknya sampai capek banget, sampai gobios banget, sampai kalorinya terbakar berapa, nggak usah. Yang penting bergerak. Olahraganya bisa cari di YouTube Salsa Livit, Instagram yang bisa untuk ibu hamil, atau kelas-kelas ibu hamil juga sekarang banyak, jadi silakan aja ikutan. Kalau mau ikut kelas ibu hamil, senam hamil, yang penting usahain tetap bergerak, jadi badannya juga tetap aktif gitu. Oke, kalau misalkan dari manfaat olahraga untuk bumil, boleh dong Mbak biar kita semangat nih para bumil. Oke, manfaat yang paling pertama adalah ini yang paling orang suka, yaitu kenaikan berat badan nggak akan terlalu berlebihan. Walaupun misalnya pasti yang namanya ibu hamil itu pasti naik berat badan, nggak mungkin ya kalau ibu hamil nggak naik berat badan tuh nggak mungkin, itu pasti naik berat badan. Tapi kita masih bisa nggak berlebihan. Jadi kadang aku sering mendengar ada orang yang kenaikan berat badan itu berlebihan banget, kayak mungkin bisa berkali lipat gitu, tapi ternyata sebenarnya bayinya juga nggak sebesar itu, kecuali bayinya juga 10 kilo gitu. Bisa kita naiknya 20 kilo, bayinya juga 10 kilo ya worth it. Tapi kalau misalnya bayinya tidak segitu, kan sebenarnya berarti kan banyak di kitanya gitu. Nah jadi yang paling pertama adalah kenaikan berat badan pasti nggak akan berlebihan, pasti akan secukupnya, secukup yang tubuh kita butuhin. Misalnya butuhnya 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo. Pokoknya kalau berat badan tuh kurang lebih, kalau ini yang saran dokter aku ya, aku nggak tahu nih, setiap orang kan beda-beda. Cuma saran dokter aku yang normal itu sekitar sampai maksimal 16 kilo, yang normal. Terus yang kedua manfaatnya adalah yang paling penting menurut aku adalah postpartum recovery. Nanti di saat recovery setelah melahirkan itu akan kita berasa lebih cepat dan lebih fit. Ini nggak pengaruh apapun persalinannya, maksudnya mau persalinan normal, mau persalinan sesar, itu sama aja. Dia recovery-nya akan lebih oke kalau kita olahraga atau hidup sehat saat hamil. Terus yang ketiga, pastinya akan menjalani kehamilan lebih bahagia. Karena aku paham banget hamil tuh banyak perubahan di dalam tubuh kita, mulai dari fisik, mulai dari dalam tubuh kita, maksudnya hormon dan lain-lain. Nah, dengan olahraga atau dengan hidup sehat, kita akan lebih bisa mencintai tubuh kita di saat hamil juga, gitu.
Oke, semoga semua bumil termotivasi. Aku jadi ingin hamil. Ayo, Mamin, kita bareng-bareng. Biar nanti postpartumnya aku ada temen. Aduh, aku nggak kuat ngebayangin mualnya nih Mbak Salsa. Oke. 3 bulan doang, Mamin. 3 bulan doang. 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 Aduh. Bener-bener. Mbak Salsa, ada yang nanya nih, olahraga yang disarankan saat hamil di tiap trimester apa aja contohnya? Kayaknya tuh banyak ya, detail banget. Ya, contohnya yang paling penting adalah melatih bagian bawah tubuh kita. Karena kan nanti semakin besar kehamilan, semakin berat juga. Nah, bagian bawah tubuh kita harus kita kuatin nih, biar nanti dia nopangnya kuat. Itu salah satu yang penting. Tapi bukan berarti bagian atasnya dilupain, bagian atas juga tetap harus dilatih. Tapi kalau misalnya mau tahu yang aku pilih paling utama yaitu adalah bagian bawah, bagian kaki kita yang harus kita kuatin karena dia jadi fondasi kita selama 9 bulan karena kan nanti kehamilan terus naik berat badan naik, bayi juga makin besar gitu. Jadi bagian bawah yang harus kita latih terus dari trimester 1 sampai akhir. Oke, soalnya pas banget ada yang nanya, itu udah 23 weeks, tapi dia tiap bangun telapak kakinya sakit saat ditekuk. Itu mungkin ada pengaruh juga karena berat badannya bertambah kali ya, Mbak Salsa? Benar. Berat badan bertambah dan kita nggak pernah olahraga, otot dan sendi itu nggak bisa adjusting. Maksudnya dia nggak bisa, lama-lama dia jadi kaku sendiri. Nah, makanya jangan sampai dia kaku semua, itu kita latih. Jadi seiring bertambahnya usia kehamilan, seiring bertambahnya berat badan kita, dia juga nggak kaku. Jadi dia juga bisa mengikuti alurnya gitu. Oke. Mbak Salsa, ini terakhir kamu boleh dong infoin kalau kamu ada event atau ada info lain tentang Salsa Lifit, jadi para bumil bisa nih nyarinya kemana gitu, nggak bingung. Oke, jadi di Instagram Salsa Lifit aku tuh sebenarnya akhirnya ini pasti sering share tentang ibu hamil. Terus nanti malam juga sebenarnya ada kelas aku, bisa untuk ibu hamil. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan kelas aku nanti malam jam 7, tinggal dicek aja di Instagram, ada. Terus kalau misalnya mau olahraga ibu hamil yang gampang-gampang, yang aman, itu ada di YouTube Salsa Lifit dan Instagram Salsa Lifit. Oke, Mbak Salsa, thank you so much loh untuk waktunya. Terima kasih, Mamin. Jangan bosan-bosan ya, nanti aku ajak-ajak IG live lagi. Mamin, aku doain ya, nyusul. Mbak Salsa, nanti anaknya mungkin ulang tahunnya sama kayak kita, jadi Leo. Jadi Leo. Oke, Mbak Salsa sehat-sehat ya. Terima kasih, Mamin. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, parents, itu dia obrolan Mamin dan Mbak Salsa soal olahraga untuk ibu hamil gitu. Semoga tadi bermanfaat untuk para bumil. Intinya adalah tanyakan dulu pada dokter jika kamu ada concern-concern tertentu, apakah olahraga ini aman untuk kamu atau enggak. Terus habis itu adalah tipsnya, jangan olahraga di tempat yang terlalu panas. Gitu, oke? Nanti kamu bisa nonton ulang IG Live kalau yang ketinggalan. Aku save, tapi hanya untuk 24 jam. Nanti sisanya kamu bisa tonton di YouTube Parent Talk ID. Thank you for watching. Bye-bye.